Selamat malam semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan UTS tentang perancangan dokumen Hazard Identification Risk Assessment Risk Control pada furnitur, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Nama kelompok di sini ada Ronaldo, ada Kelvin, Ari, Robi, Frandika, dan juga Abner. Penjelasan mengenai perusahaan dan konsep sistem atau teknologi informasinya. Perusahaan furniture ini melakukan penanganan masalah bahaya kerja dengan cara corrective action, bukan preventive action. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dapat meningkatkan efektivitas perlindungan, keselamatan, dan kesehatan pekerja. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merencanakan dokumen identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko atau IRC berdasarkan OHSAS 18001/2007. Penjelasan umum mengenai identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam sistem. Tindakan yang diambil perusahaan adalah tindakan perbaikan terhadap bahaya yang ada, bukan tindakan pencegahan. Pemeliharaan kesehatan kerja pada lingkungan perusahaan juga masih belum baik. Sumber air kotor, kurangnya tempat sampah, dan alat pelindung diri yang disediakan kurang memadai. Grafik data hasil rekap gangguan kesehatan fisik dan mental, serta metode yang digunakan. SAS 18001/2007, Occupational Health and Safety Assessment Series, adalah standar internasional yang digunakan dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. OHSAS terdiri dari dua bagian, yaitu OHSAS 18001 yang menjelaskan tentang spesifikasi SMK 3 dan OHSAS 18002 yang menjadi pedoman implementasi. OHSAS 18001 berisikan seluruh ketentuan tentang spesifikasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang harus diterapkan perusahaan untuk menciptakan aktivitas kerja yang efisien. Daftar identifikasi risiko yang mungkin terjadi beserta kelompok atau kategori dan deskripsinya. Yang pertama, tidak bermakna, berisi mengganggu kesehatan dan kenyamanan kerja operator. Yang kedua, kecil, cedera ringan, pusing, mual, muntah, mata berair, kulit tergores, terselusuk, tertusuk benda tajam hingga berdarah pecahan kecil tanpa perlu proses penjahitan. Yang ketiga, sedang, cedera berat, terjepit parah, tertusuk, tersobek, tergores benda berat hingga pendarahan, dan perlu proses penjahitan. Tertimpa beban berat hingga mengalami retak pada tulang, gegar otak, asma, dan pingsan. Menimbulkan penyakit dalam yang baru akan diketahui dampaknya dalam jangka waktu panjang, mengalami kecacatan ringan namun permanen. Yang keempat, besar, cacat tubuh dan kematian. Bagian tubuh terpotong, badan berlubang, patah tulang, membutuhkan penanganan amputasi, terlindas, tertabrak, kejatuhan, benda berat. Tingkat level dari masing-masing risiko. Risknya masuk dalam kategori besar, moderate risknya masuk dalam kategori sedang, dan low risknya masuk dalam kategori kecil dan tidak bermakna. Pembuatan dokumen hierark dilakukan dengan melakukan pengumpulan hazard identification pada seluruh area di perusahaan furniture. Potensi bahaya dengan nilai tingkat resiko yang tinggi akan diprioritaskan untuk melalui tahap pengendalian resiko. Tahap-tahap penyusunan hierark akan dibahas sebagai berikut. Pertama, identifikasi bahaya kerja. Identifikasi bahaya kerja dilakukan pada setiap area di perusahaan furniture ini. Area yang diamati adalah area kantor, produksi, gudang, bengkel, sampel, dan lingkungan perusahaan. Penilaian risiko dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko dari bahaya yang telah dipetakan. Penilaian ini
diukur dengan menggunakan dua parameter, yaitu parameter occurrence, severity, dan severity. Occurrence merupakan tingkat seberapa frekuensinya terjadi kecelakaan dan bahaya kerja yang dapat terjadi. Severity merupakan berapa besar tingkat dampak dari terjadinya kecelakaan dan bahaya kerja dapat terjadi. Ketiga, pengendalian risiko. Pengendalian risiko pada potensi risiko dilakukan pada bahaya dengan risiko sedang dan tinggi. Oke, kesimpulan pembuatan dokumen HIRAK yang dibuat pada setiap area kerja menghasilkan 45 dokumen HIRAK. Hasil dari pengamatan dan penilaian terhadap risiko dari dampak bahaya yang ada menunjukkan bahwa masih banyak potensi kecelakaan kerja yang memiliki risiko tinggi pada perusahaan. Potensi bahaya kerja terbesar pada area kantor adalah jalur evakuasi yang masih belum baik. Potensi bahaya kerja dengan nilai risiko tinggi di area proses terdapat pada Departemen Preparation, Proses, dan Finishing. Area gudang yang paling berbahaya adalah area gudang cat. Bahaya terbesar pada area bengkel adalah aktivitas setup mesin yang dilakukan tanpa mematikan mesin. Sumber bahaya yang terbesar adalah dari faktor manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.